Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semuanya belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Alhamdulillah nih, akhirnya aku bisa bikin video lagi. Dan di video kali ini teman-teman, aku mau bahas PM ya. Dan masih soal-soal, aku masih belum sempat bikin materi. PM-nya ini adalah soal asli UTBK tahun 2023 ya. Oh iya, aku masih mau ngingetin buat teman-teman semuanya yang mau join channel telegramnya Ruang Belajarmu, silahkan klik link yang sudah aku taruh di deskripsi ya. Dan silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ada mau konsultasi soal-soal UTBK atau mungkin soal-soal mata pelajaran, khususnya untuk matematika ya, dan juga yang sains kayak fisika, kimia, silahkan nanti kirim ke grup telegram itu, kayak gitu teman-teman. Dan terima kasih banyak buat yang sudah setia mengikuti channel Ruang Belajarmu, yang sudah rajin komen. Aku sudah menandai kok, ngeri ya. Aku pasti akan mengingat kalian yang rajin komen, pokoknya ada beberapa akun gitu ya. Terima kasih sudah support Ruang Belajarmu terus, dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel Ruang Belajarmu. Terus dukung aku biar aku rajin upload dengan cara subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, langsung aja yuk kita akan bahas soal-soal pemat alias penalaran matematika dari soal asli UTBK tahun 2023 teman-teman. Aku ngapain ya kayak gini ya? Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke, soal yang pertama. Dua jenis pasir yakni pasir A dan pasir B dituangkan secara terpisah hingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A sama dengan setengah tingginya. Kita blok dulu ya, jadi radius tadi setengah tingginya. Sedangkan radius pasir B sama dengan 3 kali tingginya. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Jarak antara P1 dan P2 adalah 10 cm. Oke. Yang ditanya di sini apa nih? Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka perbandingan jari-jari atau radius 1 dengan radius 2. Oke. Ini tadi diketahui ini ya teman-teman ya. Radius yang pertama itu adalah setengah tingginya, berarti setengah dari ketinggian H1. Kemudian radius yang kedua itu adalah 3 kali tingginya, berarti 3H2. Nah, di sini ada catatan nih, laju volume sama. Kita bisa bandingin volume langsung. Jadi V1 per V2 gitu. Masih ingat nggak rumusnya kerucut? Sepertiga pi R kuadrat kali T. Berarti ini kan R1 kuadrat ya, kali T tinggi, atau kita pakai H langsung ya, kali H1 dibagi dengan sepertiga pi R2 kuadrat kali H2 ya kan. Kita udah punya, kita kan mau cari perbandingan jari-jari ya. Oke, berarti ini hanya harus dalam bentuk R. Nah, kan gini teman-teman ya, R1 sama dengan H1 per 2. Nah, kita kali silang ke atas kayak gini, kayak biasanya. Maka H1 sama dengan 2R1. Kemudian untuk yang R2 ini, berarti kan R2 sama dengan 3H2 ya. Maka H2 sama dengan R2 per 3. Jadi 3-nya pindah jadi pembagi. Kita udah punya ya masing-masing H-nya. Kita substitusi. Ini yang sama langsung bisa kita coret nih. Sret. Terus tadi kan perbandingan volumenya katanya sama. Jadi 1 sama dengan, kayak gitu cara bandinginnya. R1 tetap kita tulis R1 kuadrat. Lalu H1. Mana H1 tadi? 2R1. Per R2-nya tetap kita tulis R2 kuadrat. H2-nya adalah R2 per 3. Oke. Nah, ini bisa langsung. Ini kan 1 per 1 teman-teman ya. Jadi kita bisa gini ini. Seperti biasa perkalian silang. R1 kuadrat kali 2R1 sama dengan R2 kuadrat kali R2 per 3 kayak gitu. Nah, ini variabel yang sama tuh pangkatnya bisa kita jumlahin. Di sini kan ada pangkat 1, ini juga pangkat 1. Berarti ini adalah 2R1 pangkat 3 kayak gitu. Berarti yang ini adalah R2 pangkat 3 per 3 ya kan. Nah, kan kita mau cari perbandingan R1 banding R2 nih. Nah, R1 pangkat 3-nya tetap. Nah, yang R3 di sini seperti biasa dikali silang. Balik lagi gitu ya. Ini kan per 1. Nah, ini bisa dikali ke sini teman-teman. Lalu ini dikali ke sini kayak gitu.
per R2 pangkat 3. Nah, yang kita kali 2-nya kan berarti ya sama dengan, di sini tadi udah nggak ada apa-apa ya, berarti 1/6. Paham ya? Nah, di sini kan ada pangkat 3 tuh teman-teman. Maka R1 banding R2 itu adalah akar pangkat 3 dari 1/6. Kayak gitu. R1 per R2, mari kita rapikan ya seperti di pilihan ganda. Ini bisa kita pecah akarnya kalau pecahan tuh. Jadi ini akar 1, terus ini akar pangkat 3. Kemudian ini 6 akar pangkat 3 kayak gitu. Kalau 1 tuh teman-teman, 1 ya akar berapapun, terus akarnya pangkat berapapun juga ya hasilnya tetap 1 per akar 6, terus ini akar pangkat 3, sorry. Akar 6, akar pangkat 3. 6 akar pangkat 3. Jadi jawabannya ini ya, 1 banding 6 akar pangkat 3. 1 banding jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Lanjut ya, soal nomor 2. Dua jenis, oh sama ya, ini tadi sama, terus ketinggiannya juga masih sama. Apa tadi, radiusnya masih sama. Soalnya masih sama ini ya. Jadi aku tulis lagi aja. Jadi R1 sama dengan H1/2. R2 sama dengan 3H2. Yang ditanya adalah jarak antara P1 dan titik temu tersebut. Ini kan tadi P1 itu adalah pusat dari kerucut yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kerucut kedua ini pusatnya di P2. Nah ceritanya tuh kayak, kali ini kan dituangin pasir gitu, terus ya dituang gitu kan. Dituang sampai keduanya bentuk kerucut kan kayak gitu di soal. Nah maka otomatis kan nanti kan si radius, si jari-jari itu kan terus membesar ya. Jadi P1 kemudian kayak gini terus gitu ya. Pun sama juga dengan ini, dengan radius yang di kerucut yang kedua ini, sampai nanti mereka tuh ketemu di satu titik kayak gitu. Titiknya di mana ya nggak tahu. Kita diminta mencari jarak kan, jarak antara P1 dan titik temu tersebut. Jadi kalau misalkan aku gambarkan, nah di sini kan nanti ya, di sini tuh nanti ada titik temu, anggaplah di mana kita nggak tahu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalkan ini tuh dituang terus pasirnya nih, radiusnya tuh kan akan terus membesar ya kan. Ini juga nanti kan kayak gitu, radiusnya membesar. Ini sebenarnya titiknya nggak di tengah-tengah ya teman-teman ya. Cuman ini tuh hanya ilustrasi aja gitu loh. Jadi nanti itu akan ketemu di sini gitu. Kita lihat dulu gimana nih. Oke, jarak P1 dan P2-nya adalah 10 cm teman-teman. Nah, karena pasirnya terus dituang tadi teman-teman ya, itu kan dia kan terus akan membentuk lingkaran gitu ya. Terus kayak gini. Maka sebenarnya kan yang ketemu nanti itu adalah pertemuan si jari-jari ya teman-teman ya. Artinya dari P1 ke titik pertemuannya itu nanti kan adalah jari-jari. P2 ke titik temu kan juga jari-jari. Jadi sampai mereka bermentok ketemu gitu ya, benar-benar berpapasan kayak gitu, ketemu, nempel. Sebenarnya itu adalah pertemuan dari kedua jari-jari ya kan. Nah, kayak gitu. Ya entah nanti ketemuannya di mana, yang penting itu adalah jari-jari. Nah, di sini soalnya diketahui itu kayak jarak P1 dan P2 adalah 10. Itu kan sebenarnya bisa kita giniin. Jadi kalau radius pertama kita tambahi dengan radius kedua, itu jaraknya adalah 10 kayak gitu, 10 cm. Paham ya? Sama dengan jarak P1 ke P2 itu tadi, kayak gitu. Oke, tadi di nomor sebelumnya kita udah punya nih perbandingan jari-jari nih. Jadi R1 banding R2 itu tadi adalah berapa teman-teman ya? 1 banding akar 6 akar pangkat 3 gini kan ya? Nah, oke, berarti kan kita diminta mencari jarak dari P1 ke titik temu. Nah, berarti kita harus tahu R1 ini berapa. Jadi kita ubah R2 biar bisa jadi R1 ya. Nah, kalau dari sini, dari ini tadi, maka kali silang kayak biasa. R2 sama dengan R1 kali 6 akar pangkat 3 kayak gini. Nah, kita substitusi nih ke sini. R1 tambah R1 kali akar 6. 6 akar pangkat 3 sama dengan 10. Nah, variabel yang sama kita keluarkan ya seperti biasa dikurung. Ini pasti jadi pecahan nih. R1 terus ini di sini kita tulis 1. Nanti kalau kita kali silang seperti biasa kembali ke asal. Tambah 6 akar pangkat 3 ya kan. Tuh kalau kita kali juga kembali ke asal sama dengan 10. Nah, kita punya nih radius 1 alias jarak titik P1 ke titik temu.
R1 sama dengan 10 per 1 plus 6 akar pangkat 3. Ini dia jawabannya. 10 per 1 plus 6 akar pangkat 3. Jawabannya adalah yang D. Kayak gitu teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Dua jenis pasir yakni pasir A masih sama membentuk kerucut, radius alas kerucut sama dengan tingginya. Nah ini soalnya udah dibedain ya. Sudah beda ya. Jadi radiusnya pasir A sama dengan tingginya. Oke, kita tulis saja deh langsung ya. Jadi R1 sama dengan H1 kayak gitu. Sedangkan radius pasir B sama dengan 2 kali tingginya. R2 sama dengan 2H2. P adalah pusat sama, jarak juga masih sama, 10. Jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, masih sama, dan diketahui H2-nya sama dengan 1 meter. Oke, sekarang H2 nih diketahui 1 meter. Jarak antara kedua puncak tumpukan pasir. Oke. Ini puncak tumpukan pasir di atas sini kan ya? Oke. Sementara H2-nya teman-teman diketahui nih 1. Iya kan? Nah, ini bisa pakai Pitagoras. Lihat. Kayak gini. Nah, jarak itu kan ini. Puncak 1 dengan puncak yang kedua. Kayak gitu. Nah, misalkan ini aku kasih titik ya. Ini adalah titiknya adalah A. Titiknya adalah B. Ini titiknya adalah C. Nah, pakai rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat, kayak gitu. Masih ingat kan rumus Pitagoras? Nih, aku lingkerin. Lalu, alasnya kita udah tahu nih, jaraknya P1 ke P2 kan 10 cm. Oke. Lalu tinggi AC nih kita nggak tahu teman-teman. Berarti kita harus mencari ketinggian H1 berapa. Iya kan? H1 ini berapa? Nanti kita kurangi dengan 1 dengan tingginya H2, jadilah ketinggiannya ini, ya kan? Ketinggian AC. Oke? Berarti kita bisa pakai ketinggian. Kita nyari tinggi dulu nih berarti di mana ya? Oke, aku pecah jadi 2 di sini. Nah, lalu kita lihat perbandingan yang sama kayak tadi ya. Tadi kan kita punya R1 kuadrat, atau dari awal teman-teman. Jadi ceritanya dari perbandingan volume ya kan. Di sini ada volume yang sama-sama kayak tadi, laju volume yang sama. Maka V1 sama dengan V2 kayak gitu tadi kan. Oke. 1/3 pi R1 kuadrat kali H1 sama dengan 1/3 pi R2 kuadrat kali H2. Ini harus kita cari karena radiusnya perbandingannya udah beda ya. Coret yang sama. Terus kita ubah R-nya sekarang jadi H karena kita mencari tinggi. R1 sama dengan H1, berarti ini H1 kuadrat kali H1 sama dengan R2 sama dengan 2H2. 2H2 kuadrat kali H2, ya kan? Ini karena udah sama variabelnya bisa kita jumlah pangkatnya. H1 pangkat 3 sama dengan, ini kita kuadrat semua nih, 2 kuadrat 4, H kuadrat, H2 kuadrat kali H2. Maka H1 pangkat 3 sama dengan 4, H2 pangkat 3. Nah, ini kita jumlah juga pangkatnya. Maka H1/3, pangkat 3 per H2 pangkat 3 sama dengan 4 ya kan? 4/1 gitu teman-teman. Nah, ini kan sudah sama nih pangkatnya, bisa kita gabung lalu di akar sebelah kanan sama dengan akar tapi pangkat 3 4 4/1 ya. Oh gini wes, kayak gini. Nah, gitu. Berarti H1-nya kita udah punya nih, H1 sama dengan, kalau H2-nya 1, ini kan udah lurus nih, penyebutnya 1, pembilangnya yang atas ya kan. Berarti H1 kita punya sama dengan 4 akar pangkat 3. H1 ya teman-teman ya. H1. Lalu kita ganti warna deh. Nah, sekarang kita kembali ke rumus Pitagorasnya teman-teman. Berarti panjang AC, kita udah punya nih, panjang AC itu kan sama dengan H1 itu sendiri dikurangi 1 ya kan. Sama dengan akar 4 akar pangkat 3, 4 akar pangkat 3 dikurang 1. Nah, kita masukkan ke sini ya, rumus AB kuadrat sama dengan, atau langsung AB sama dengan akar semuanya. Karena di sini pilihannya akar ya. BC itu adalah 10 kuadrat tambah akar pangkat 3, 4 akar pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung aja nih teman-teman. 10 kuadrat itu 100. Terus ini caranya nih. Nah, aku pernah kan ngajarin gimana caranya mencari pangkat 2 kalau dia berupa variabel.
dengan cepat. Salah. A plus B kuadrat misalnya ya. Itu sama dengan A-nya kita kuadrat, kita pangkat, B-nya juga kita pangkat. Kemudian semua dikali 2 kali B kali A, ya plus 2AB kayak gitu. Ini cara cepatnya teman-teman. Berarti ini 4 akar pangkat 3 di kuadrat. Berarti gimana? Ya gini nulisnya, 4 kuadrat terus akar pangkat 3 kayak gitu. Jadi yang berpangkat 2 itu jadinya yang dalam teman-teman ya. Kemudian satunya di kuadrat nih, min 1 kuadrat, min kali min plus berarti plus 1, lalu dikali semua teman-teman. 2 kali min 1 kan min 2, dikali yang ini, dikali 4 akar pangkat 3 ini berarti plus 2, 4 akar pangkat 3 kayak gitu. Nah ini 100 sama 1 bisa kita jumlah nih. Ini tadi min ya, bukan plus ya, sorry guys. Tadi kan min 1 kali 2 kan min 2, min 2, 4 akar pangkat 3. Oke betul, 101 ya kan, tambah ini 4 kali 4 16 nya sudah ada nih di sini. 2, 4 akar pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Ini kebalik-balik nulisnya nggak apa-apa. Jadi 101 min 2 4 akar pangkat 3 plus akar 16 akar pangkat 3 kayak gitu. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah gedung mempunyai luas 216 meter kuadrat. Dengan tinggi gedungnya adalah 4 meter. Sekeliling tembok dipasang panel kayu berukuran 75 kali 400 cm. Tanpa ada panel yang dipotong. Manakah ukuran lantai berikut yang mungkin? Ini lantai ada panggungnya. Kayaknya juga mirip soalnya dengan waktu itu aku pernah bahas juga sih kayak gini. Tapi beda soal. Cuman model-model soalnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita gambar gedungnya tuh teman-teman, coba kita gambar gedungnya dulu ya dalam bentuk 3 dimensi nih. Kita gambar balok. Karena ukurannya beda kan. Nah kayak gini. Wah. Set. Oke. Terus luas itu kan tentunya adalah luas lantainya ya. Nah di sini juga diketahui kan luas lantai nih. Jadi luas itu adalah luas lantai. Ini adalah lantai. Terus sama tinggi, makanya dia bukan volume teman-teman ya. Jadi tingginya 4 meter. Luas bawahnya ini, si lantai ini itu adalah 216 meter kuadrat. Mau dipasangin panel kayu. Panel kayu berukuran 75 cm kali 400 cm. Berarti ini ukurannya 0,75 meter kali 4 meter ya kan, sesuai dengan tingginya karena tidak ada panel yang dipotong. Kita diminta mencari ukuran lantai berikut yang mungkin ya. Panel tuh kan potongan-potongan kayu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aku gambar tuh di sini pasangin panel, terus panel sekeliling dinding ya, sekeliling tembok gedung ini. Kira-kira ukuran lantai yang mungkin biar panelnya tidak kepotong kayak gitu. Terus kayak gini sampai sekeliling teman-teman ya, sampai ke belakang sana pokoknya ya. Biar kelihatan rapi. Maka kalau kita lihat tadi kan ini lebarnya itu adalah 0,75 meter ya. Atau 75 cm lah sama aja. Kita langsung eliminasi opsi aja mana kira-kira ukuran yang mungkin. Nah, mau tidak mau berarti salah satu ukuran itu harus bisa dibagi dengan 0,75. Kita pakai sentimeter aja ya. Ini kan tadi sama dengan 75 cm. Balik lagi. Nah, berarti kita ambil ukuran lebarnya aja deh. Kita ambil ukuran lebar. Teman-teman bisa memahami ilustrasinya ya. Karena kan gini ya. Ini kan lebarnya si panel kan 0,75, 0,75, terus 0,75 ya. Dan nggak boleh ada yang kepotong. Sampai di titik titik sudutnya si tembok si gedung ini, itu dia nggak boleh kepotong. Artinya kan panjang maupun lebarnya itu harus bisa dibagi dengan 75 cm. Oke? Nah, kita langsung ambil nih yang 4. Coba. 4 meter itu kan sama dengan 400 cm. Bisa nggak deh dibagi 75 cm? 400 dibagi 75. Nggak bisa ya. Kalau misalkan ini menghasilkan puluhan belakangnya ya dikali 4. Atau nggak dikali 6. 4 kali 5 20 kan. 28 dan 3 itu kan 300. Nggak sampai 400 ya. Coba kita kali 6. Jelas berarti yang nomor 1 ini salah teman-teman ya. Jadi 400 ini salah. Berarti kelipatan 400 juga jelas salah teman-teman. Ini nggak perlu dikali 6 juga sih sebenarnya ya. Nggak usah.
Berarti yang 8 nih jelas salah nih, karena dia udah kelipatan 4. Pasti yang bener nih yang 6. Coba kalau 600 ya, 600 cm kita bagi dengan 75. Berapa nih? Oh, coba kita kali 6 langsung ya. Atau kita kali 8. Tadi kan dikali 6 kayak kurang. Iya bener, karena 7 kali 6 tuh 42. 0, 4, 7 kali 8, 56 tuh kan 600. Oke, jawabannya adalah 8. 8 tuh genap ya. Jadi maksudnya dengan lebar 6 meter atau 600 cm itu dia bisa memasang 8 panel kayak gitu. Berarti yang jelas benar nih yang ini yang 6 sama kelipatan 6-nya. Ini nggak perlu kita hitung, pasti benar sih. Jadi 2 dan 4 ini benar ya. Jawabannya adalah C, teman-teman. Kayak gitu aja sih, sesimpel itu bernalarnya. Nah, ini masih sama. Sekarang ditanya adalah berapa jumlah panel kayu paling banyak yang dapat dipasang di sekeliling gedung. Nah, teman-teman, biasanya tadi kan kita punya dua ukuran nih, 6 dikali berapa tadi? 36 ya, 36 meter sama 12, berarti ini dibagi 2 nih, kali 18 meter. 36-nya dibagi 2. Jadi kalau misalkan salah satunya dikali 2, salah satunya dibagi 2 dong, karena luasnya sama. Jadi dengan luas yang sama ditanya ini kan adalah berapa jumlah panel paling banyak, teman-teman? Paling banyak. Maka dengan luas yang sama, berarti kan kita butuh kelilingnya. Coba ya, tembok gedung tadi itu kan kayak gini modelnya. Sebenarnya kita kan butuh ukuran keliling lantai ya, teman-teman. Jadi keliling bawahnya ini loh. Kan itu menunjukkan kelilingnya si gedung kan. Nah, kita butuh ini kan sebenarnya. Nah, dengan luas yang sama, maka semakin panjang ukuran bangun kayak gitu. Maka lagi? Gak apa-apa ya. Maka keliling akan semakin besar. Kan kita kan butuh keliling semakin besar ini, teman-teman. Kita butuh ini. Kan kita soalnya ingin mencari berapa panel kayu paling banyak yang bisa dipasang. Berarti kan kita butuh keliling yang paling besar. Buktikan saja, teman-teman. Coba dengan ukuran pertama ini ya. Kelilingnya berapa? 2 kali 6 tambah 36. Iya kan? Itu berapa? Ini kan lebih panjang nih daripada si ukuran kedua. Ini ukuran kedua kita ya, 18 panjangnya. Ini berapa, teman-teman? 36 tambah 6 itu adalah 42 kali 2, 84. Sementara keliling yang kedua, ukuran kemungkinan yang kedua itu adalah 2 kali 12 tambah 18, yaitu berapa? 20, 30 nih, 60. Jadi kan jelas butuh panel yang paling banyak itu yang ini, teman-teman, yang ukuran 84 ini kelilingnya. Kira-kira panelnya butuh berapa nih? Nah, berarti kan keliling kita itu adalah 84 meter. Itu sama dengan 8.400 cm. Ya udah, ini aja langsung dibagi dengan ukuran panel lebarnya ya kan. Tuh ukuran ini nih lebarnya dia nih, seret-seret, karena ini menunjukkan banyaknya panel. Kalau kita keliling kan jadi kelilingnya si lantai itu tadi. Jadi 8.400, teman-teman, kita bagi dengan 75. 175, 4 kurang 5 9, 90, 175, 5 150 kali 2 kan, oh ya kali 2. Oke. 150, 0. Oke, jawabannya adalah 112 panel yang bisa dipasang paling banyak. Kalau kelilingnya lebih kecil tentu beda lagi, nanti panelnya lebih sedikit, lebih hemat kayak gitu. Nah, masih sama soalnya. Terus pertanyaannya, jika harga sebuah panel kayu 90.000, maka biaya minimum yang mungkin untuk memasang panel pada dinding. Nah, yang ini berarti kita butuh masang panel yang lebih sedikit ya. Jadi kita harus menghemat. Tadi kan ukuran kemungkinan keliling yang kedua tadi kan 12 dikali dengan 18 meter ya. Maksudnya ini adalah ukuran luas ya, teman-teman. Luas. Sehingga kelilingnya adalah 2 kali 12 tambah 18 tadi kan 60. Ini nih yang bikin hemat, 60. Kelilingnya 60 aja. Jadi keliling si panggung ini, lantainya si gedung ini itu adalah 60. Berarti kita butuh
panel berapa? Coba ya, ini kan tadi kan meter ya. Maka jadinya kan 6000 cm kelilingnya. Nah, kita bagi aja 6000 itu dengan si lebar panelnya tadi. Lebar panel di nomor 5 tadi berapa sih teman-teman? Ini sih ya 75 ya. Sudah nggak fokus, sorry teman-teman, maklum ya, aku lagi pusing, lagi flu. 75 itu kan kalau kita kali 2 tadi 150, berarti kalau dikali 4 300 kali 8 600 nih, 80 panel. Udah gitulah ya, ini 0 kayak gitu. 80 panel, 80 dikali biayanya. Jadi biaya minimum, biaya min sama dengan 8 kali 9 kan 72, berarti 7.200.000. Kita tambahin nolnya 1 2 3 4 5 ya, bener ya, nolnya kan 5 tuh, 2 3 4 5. Jadi 7.200.000 rupiah teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan PM pemat untuk soal asli UTBK tahun 2023 teman-teman ya. Oh ya, aku tadi di awal lupa mau ucapin terima kasih buat yang udah koreksi jawaban. Jadi aku memang ada yang nggak fokus kemarin yang ngerjain di salah satu soal pengetahuan kuantitatif tentang himpunan kayak gitu. Dan tolong teman-teman, nanti kalau di sini aku juga ada salah-salah hitung. Kalau salah ucap aku iya sih sadari di video ini tuh ada. Jadi tapi kayak nggak sinkron antara omongan sama yang aku tulis aja sih sebenarnya. Tapi udah bener kayak gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Karena juga kemarin aku habis terserang flu ya. Ini adalah penyakit musim hujan ya kayaknya. Jaga kesehatan, tetap harus jaga stamina biar teman-teman nanti siap untuk menyambut UTBK tahun 2024 ini. Aku doakan semoga teman-teman semuanya yang nonton ini lolos UTBK ya, khususnya memang yang sedang struggle untuk nyiapin UTBK tahun 2024 ya teman-teman. Semoga kalian semuanya lolos UTBK tahun 2024 di jurusan yang kalian inginkan. Oke, semangat terus belajarnya dan jangan lupa dukung terus aku dengan subscribe channel Ruang Belajarmu. Jangan lupa yang nonton juga nge-like video ini ya, like videonya, kemudian share ke teman-teman kalian semuanya, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.